Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu hamdan katsiran la ghayah, wa nashkuruhu syukran aziman bila nihayah, wa nusalli wa nusallimu ala khairin nabi arsalah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah. Amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, kita bertemu kembali pada acara kuliah subuh. Kami dari Pondok Pesantren Nurul Faizah Rungkut Surabaya, Mihmidati Al-Faizah, bersama dengan Siti Fuadah Syamsu pada pagi ini akan menyampaikan kajian lanjutan dari kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah melalui program 1 FM RRI Surabaya. Kali ini kajian pada hadis nomor 58, hukuman yang disegerakan. Nabi bersabda, "Idza aradallahu, jika Allah berkehendak, bi'abdihi, pada hambanya, al khaira, kebaikan, ajala, maka ia menyegerakan lahu, baginya, al uqubata, hukuman, fid dunya, di dunia. Wa idza arada, dan jika berkehendak Allahu, Allah, bi'abdihi, dengan hambanya, asyarra, buruk, amsaka, maka menahan, anhu, darinya, bidzambihi, dengan hukumannya, hatta yuwaffa, sehingga ditepati, bihi, dengannya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat." Pendengar yang berbahagia, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka ia menyegerakan hukuman untuknya di dunia. Dan apabila ia menghendaki keburukan bagi hambanya, maka dia menahan hukuman dosanya agar kelak di hari kiamat ia menemuinya. Hukumannya akan disempurnakan, akan disampaikan, akan diberikan nanti pada hari kiamat. Dalam pembahasan yang lalu telah disebutkan bahwa musibah itu ada kalanya untuk membersihkan diri dari dosa. Apabila seorang mukmin tertimpa musibah, maka hal itu sebagai pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan baginya. Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa sesungguhnya di antara dosa itu terdapat suatu dosa yang tidak dapat dihapuskan kecuali hanya dengan musibah yang menimpa pelakunya. Musibah ini merupakan hukuman yang disegerakan untuknya di dunia, sehingga kelak apabila ia mati, maka dirinya bersih dari dosa, bersih dari hukuman, dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Dan begitu pula sebaliknya, bila mana Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, maka dia membiarkan selamat dari siksanya di dunia ini. Enggak diberi musibah, enggak diberi ujian, enggak diberi cobaan. Makin lama ia hidup di dunia, semakin banyak dosa-dosa yang dikerjakannya, sehingga kelak di akhirat akan menerima pembalasannya yang setimpal. Maka kala itu tidak ada jalan selamat baginya, dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam, neraka Allah. Allah telah berfirman, "Fala ta'jal 'alaihim, innama na'uddu lahum 'adda." Maka janganlah engkau tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan penghitungan yang teliti. Ini dalam Quran surat Maryam ayat 84. Para pendengar yang berbahagia, dalam kehidupan manusia tidak ada satupun yang tidak diberi ujian oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang tidak diberi musibah oleh Allah, yang tidak dicoba oleh Allah, diberi cobaan oleh Allah. Semua diberi, baik itu cobaan yang berupa kesusahan maupun cobaan pula yang berupa kesenangan,
yang biasanya pada umumnya orang itu kalau diuji dengan susah, dengan diuji dengan seneng, maka lebih banyak yang lulus diuji dengan susah. Kalau orang diberi ujian, diberi susah oleh Allah, maka ia malam hari bangun, memohon kepada Allah, sholat tahajud, zikir, doa, siang hari puasa, mendekat pada Allah supaya dihilangkan dari musibah itu. Sehingga Allah membalik musibah itu dengan kesenangan. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah. Maka Allah membalik mereka dengan nikmat dari Allah dan karunia dari Allah, dan tidak ditimpa lagi kejelekan, tidak ditimpa lagi keburukan, fitnah, kejelekan, dan dia mengikuti jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha membalik seperti itu. Tapi biasanya kalau diuji dengan kesenangan, lupa malah, Masya Allah. Diuji kesenangan, harta banyak, pangkat tinggi, anak-anak yang pinter-pinter, tidak ada problem dalam hidupnya, semuanya baik, semuanya berlebih. Masya Allah, akhirnya kekayaannya, kepangkatannya menambahkan kesombongannya, lalu menolak kebenaran dari Allah. Masya Allah, itu sebenarnya diuji juga dengan rezeki banyak, yang dipikir, yang macam-macam, yang justru dilarang oleh Allah. Itu juga diuji dengan kesenangan. Biasanya lalu nggak lulus karena nggak merasa kalau diuji. Masya Allah. Nah, ujian Allah itu, hukuman Allah itu, cobaan Allah itu, musibah Allah diberikan pada orang yang beriman itu, yang di dunia ini adalah semata-mata karena maksud baik Allah kepada hambanya, karena maksud baik Allah untuk meningkatkan derajat hambanya. Coba aja sekarang misalnya ada WTS yang kena AIDS, mungkin orang memberi komentar, aduh, kasihan sekali tuh, musibahnya terlalu besar. Padahal dibalik sakit AIDS, lalu dia tidak lagi melanjutkan profesinya sebagai PSK atau WTS itu, kemudian ia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang benar-benar bisa menasihati dirinya untuk menyesali dosanya, untuk berjanji pada Allah tidak akan mengulang, untuk mohon maaf yang sungguh-sungguh, untuk rajin beribadah, sehingga pada akhirnya dia dipanggil oleh Allah, insya Allah masuk surga karena sudah taubat. Pada akhirnya yang namanya musibah AIDS, HIV kepada seseorang yang dia ada pada jalan kurang benar itu menghantarkan ia masuk surga. Itu kan bukti Allah berkehendak baik untuk dia. Nah, kalau Allah berkehendak nggak baik, Allah membiarkan saja, nggak diberi ujian, nggak diberi cobaan, malah diberi nikmat yang berlimpah-limpah, hartanya banyak, hidupnya bahagia, seneng. Malah kalau diajak untuk takwa kepada Allah, bangkit ke sombongannya, disebutkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah juz 2 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahumuttaqillaha akhadhathul 'izzatu bil itsmi fahasbuhu jahannam. Al-ayah. Wa idza qila, dan jika dikatakan lahum kepada mereka, ittaqillah, takwalah engkau kepada Allah, akhadhathul 'izzatu, bangkitlah ketinggiannya, bangkitlah kesombongannya, fahasbuhu jahannam, maka cukuplah tempat kembalinya neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Itu karena oleh Allah tidak diberi musibah, nggak diberi ujian, tapi diberi enak terus, nggak dikasih hukuman di dunia, sehingga menjadikan ia tidak mau taat kepada Allah. Dikira hidupnya sudah cukup bahagia di dunia ini, melupakan bagaimana pertanggungjawaban hidup nanti setelah mati di akhirat itu. Nah, pada hakikatnya seperti itulah kehidupan itu. Kalau Allah menghendaki baik, ternyata malah diberi ujian,
supaya naik derajatnya. Ada pertanyaan Bu Fuada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanya, bagaimana seseorang itu diuji dengan putranya yang sangat nakal dan akhirnya dia itu terkena narkoba. Bacaan apa bila mana tidak diuji seberat itu? Makasih supaya tidak diuji seberat itu. Bagus pertanyaannya. Seseorang yang diuji dengan anaknya, punya anaknya nawakal lalu terkena narkoba lagi, gimana caranya? Bacaannya apa? Kembali kepada sabda Nabi tadi, bahwa cobaan, ujian, hukuman di dunia itu adalah karena maksud baik Allah. Anak yang nakal, mestinya orang tuanya tidak santai-santai kalau anaknya itu nakal. Mestinya orang tuanya malam-malam bangun, sholat tahajud, berdoa, dibacakan Fatihah 41 kali, diawali dengan Fatihah pada Rasulullah dulu, jadi 42 kali. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, minta tolong anak saya ya Allah, dikembalikan ke jalan yang benar. Sudah zikir, berdoa, sholat, mohon sungguh-sungguh kepada Allah. Siang hari ia puasa, hari lahirnya, misalnya hari lahirnya Selasa, ya hari Selasa dia puasa, supaya anak ini jadi baik. Masya Allah. Kalau berdoanya sungguh-sungguh, mesti dikabulkan oleh Allah. Dibacakan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami, suami atau istri kami dan anak-anak keturunan kami orang-orang yang menenteramkan hati, yang menyenangkan pandangan, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allah kalau dimohon, kalau dimintai, Allah Maha mendengar, maka Allah mengabulkan. Apa yang terjadi? Sudah dibacakan Fatihah, dibacakan doanya Nabi Ibrahim tadi, sudah usaha malam hari bangun, siang hari puasa supaya jadi anak yang soleh, kembali ke jalan yang benar, maka dikabulkan oleh Allah. Pada akhirnya anaknya mau tobat, mungkin dibawa ke Inabah sana ya, ke Yayasan Inabah, ke Inabah, lalu di sana direhabilitasi, lalu kembali normal, alhamdulillah. Anaknya kembali baik lagi, sementara orang tuanya derajatnya sudah tinggi di hadapan Allah. Karena ia biasa sholat tahajud malam hari, biasa puasa siang hari. Oh, pada akhirnya ternyata ujian anak yang nakal yang terkena narkoba itu akhirnya menjadikan orang tuanya semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah. Nah, itu kan bisa disebutkan anaknya mengangkat derajat orang tuanya. Tapi dengan jalan mesti harus melalui ujian yang menyusahkan itu. Masya Allah, orang tua mana yang tidak sedih kalau anaknya sudah terkena narkoba. Makanya kalau mengawasi anak-anak itu pergaulannya supaya benar-benar diperhatikan, jangan sampai terkena. Bagaimanapun narkoba itu merusak, bagaimanapun meskipun setelah dikembalikan ke Inabah sudah sembuh, tapi sembuhnya tidak bisa 100% seperti sedia kala. Yang jelas narkoba, khamr, minuman keras itu kenapa diharamkan? Karena merusak akal. Karena merusak akal. Merusak akal, merusak kecerdasan itu. Akhirnya akalnya tidak bisa kembali normal seperti semula. Sebegitu besar bahayanya, maka oleh Allah diharamkan itu. Nah, itu kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Orang yang dibukakan kunci hatinya. Idza aradallahu, jika Allah berkehendak, bi'abdihi, pada hambanya, khairon, baik, fataha, maka ia membukakan lahu, baginya, qufla qalbihi, tutup hatinya, wa ja'ala, dan menjadikan fihi, di dalamnya, al yaqina, yakin, wa sidqa, dan jujur, wa ja'ala qalbahu, dan menjadikan hatinya wa'iyan, menyadari apa yang ia tempuh.
menyadari lima salaka terhadap apa saja yang ia tempuh fihi di dalamnya, wa ja'ala dan menjadikan qalbahu hatinya saliman selamat, wa lisanahu dan lisannya shodiqon jujur, wa khaliqatahu dan akhlaknya mustaqiman benar, wa ja'ala dan menjadikan udhunahu telinganya sami'atan punya pendengaran tajam terhadap kebaikan, wa ainahu dan matanya basirotan punya penglihatan yang tajam terhadap kebaikan. Basiroh itu melihat dengan mata hati. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka dia membukakan baginya kunci hatinya, dan dia menjadikan di dalamnya keyakinan dan kejujuran. Dia menjadikan hatinya selalu menyadari apa yang ia tempuh, dan dia menjadikan hatinya selamat, lisannya jujur, akhlaknya benar, dan dia menjadikan telinganya berpendengaran tajam dan matanya berpenglihatan tajam. Hadis ini mempunyai makna yang berkaitan dengan hadis sebelumnya yang menyatakan bahwa apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, dia membuatnya memahami agama, berzuhud terhadap duniawi, dan dia memperlihatkan kepadanya aib-aib dirinya. Dalam hadis ini dinyatakan bahwa bila mana Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, niscaya dia membukakan kunci hatinya, tutup hatinya, hingga yang bersangkutan dapat memahami agama dengan pengertian yang mendalam, keyakinan tadi. Setelah itu di dalam kalbunya akan tertanam yakin, percaya yang mantap, kepercayaan yang teguh, sehingga ia dapat mengetahui bahwa hidup di dunia hanyalah sementara saja, dan rumah di dunia ini tiada lain merupakan rumah cobaan, sedangkan kehidupan yang abadi adalah di akhirat. Oleh sebab itu, maka ia lebih memilih perkara ukhrawi daripada perkara duniawi. Ia memilih kebahagiaan di akhirat daripada kebahagiaan sementara di dunia, tapi di akhiratnya enggak dapat. Kemudian Allah menjadikannya selalu menyadari terhadap apa yang ia tempuh, sehingga menyadari kesalahannya dan kekeliruannya yang dari apa yang sudah dilakukan itu, lalu segera diperbaikinya, segera ia bertobat kalau salah. Bila mana sudah sampai kepada tingkatan ini, maka hatinya menjadi selamat, bersih, dan tidak dikeruhkan oleh noda dosa. Lisannya jujur, suka zikir, suka amar ma'ruf nahi mungkar, akhlaknya lurus, telinganya mau mendengar petunjuk dan hidayah dari Allah. Pandangan matanya tajam terhadap hal-hal yang mengandung manfaat di dunia dan akhirat. Lalu ia segera mengerjakan kebaikan itu, serta tajam pula terhadap hal-hal yang mengandung bahaya madorot di dunia dan akhirat. Lalu ia segera meninggalkan atau menjauhinya. Hatinya faham, pendengarannya sensitif. Hatinya sensitif melihat sesuatu itu, ini diperintah apa dilarang, ini membuat kesenangan di dunia, sengsara di akhirat, apa membuat sengsara di dunia, senang di akhirat, atau membuat senang dua-duanya di dunia dan akhirat, atau bahkan menyengsarakan di dunia dan akhirat. Hatinya, penglihatannya itu cepat faham melihat hal-hal tersebut. Ada orang punya apa yang banyak, yang hidupnya sangat mewah, menyenangkan. Tapi kalau nggak sholat ya sayang. Hatinya segera melihat seperti itu. Kalau dia nggak taat kepada Allah, nggak takwa, kan cuman sebentar saja itu dia rasakan di dunia. Setelah itu di akhirat dia tidak lagi merasakan kebahagiaan itu. Nah, seperti itu para pendengar, sehingga kalau hamba itu memang hamba yang baik, maka dikehendaki oleh Allah pula dia menjadi baik. Hatinya dijadikan
terbuka, lunak untuk melakukan hal-hal yang baik. Hatinya dimasuki rasa yakin dan jujur seperti petunjuk Rasulullah tadi. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah termasuk orang-orang yang dibukakan hatinya ini, sehingga segera membersihkan jika ada noda, segera meningkatkan ibadahnya jika dia merasa ibadahnya sudah mulai